Malam itu, desa Jatiwangi diselimuti udara lembab setelah hujan sore. Jalanan becek, lampu-lampu rumah mulai satu persatu dimatikan, dan suara jangkrik memenuhi langit gelap. Di ujung desa, rumah milik Haji Syarif berdiri sunyi, seperti biasa, tertutup, gelap, dan misterius. Rumah itu bukan rumah mewah, tidak memiliki halaman luas. Namun satu hal yang membuatnya selalu dibicarakan warga adalah pagar bambu tinggi yang tidak pernah terbuka kecuali jika Haji Syarif keluar untuk salat. Itu pun hanya beberapa menit. Selama bertahun-tahun, warga desa hanya melihat sekelebat sosoknya. Seorang lelaki berusia 50-an, berjanggut tipis, berkopiah putih, dan berjalan dengan langkah pelan. Tak banyak bicara, tak banyak bergaul, namun dihormati karena status hajinya. Tapi beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali angin malam bertiup dari arah rumahnya, bau menyengat seperti bangkai tercium samar-samar. Awalnya hanya sedikit, seperti bau tikus mati atau sampah busuk. Warga pikir itu hal biasa, apalagi musim penghujan sering membawa aroma tidak sedap dari got. Namun malam itu, bau itu lebih kuat, lebih menusuk, lebih tidak wajar. Di warung Butarmi, beberapa warga mulai gelisah. "Bu, kok baunya makin jadi ya?" "Iya, bener. Dari arah rumah Haji Syarif itu." "Jorok amat. Masa rumah Haji baunya gitu? Aku kemarin lewat. Sumpah sampai mau muntah." Butarmi menggeleng sambil menutup hidung dan melanjutkan menata gorengannya. "Udah lama sebenarnya. Cuma kita nggak enak ngomongin," bisiknya. Dari meja pojok, seorang pemuda bernama Raka yang sejak tadi diam langsung ikut bicara. "Kalau baunya makin parah, harus ada yang cek. Jangan-jangan ada bangkai besar." Warga lain setuju, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu Haji Syarif orangnya tertutup, dan rumah itu selalu membuat siapapun merasa tidak nyaman. Malam semakin larut, angin bertiup lebih kencang. Bau itu semakin menyebar, seolah menerobos setiap celah rumah warga. Raka akhirnya berdiri, mengambil jaketnya. "Kalau nggak ada yang berani, biar aku lihat. Nggak bisa dibiarkan kalau bikin satu desa begini." Beberapa pemuda lain, Anton dan Yudi, mengekor. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah Haji Syarif. Cahaya lampu jalan minim, hanya sinar bulan yang menerangi langkah mereka. Sesampainya di depan pagar bambu rumah itu, mereka berhenti. Angin kembali berhembus, dan bau itu langsung menghantam wajah mereka. Raka menutup hidung. Anton bersumpah kecil. Yudi mundur selangkah. Bulu kuduknya berdiri. "Gila, baunya kayak apa ini? Bukan bau bangkai ayam, bukan tikus, ini beda," kata Yudi gemetar. Raka menempelkan wajah ke sela pagar bambu, berusaha mengintip. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Rumah itu seperti ditelan malam. Namun, Raka melihat sesuatu. Di belakang rumah, tempat yang tampaknya seperti gudang, ada pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat cahaya lampu kecil bergetar. Dan di bawah pintu itu, ada cairan gelap merembes perlahan ke tanah basah. Hei, kalian lihat itu." Suara Raka memecah keheningan. Anton maju. Yudi memegang bahu Raka. Mereka bertiga saling tatap. "Kita lapor Pak RT," kata Raka akhirnya. Namun ketika mereka hendak berjalan pergi, suara derit kayu terdengar dari dalam rumah. Pintu belakang bergerak pelan. Haji Syarif muncul di ambang pintu. Wajahnya setengah diterangi lampu redup. Matanya, sayu dan lelah, menatap langsung ke arah pagar, seakan tahu mereka sedang mengintip. Raka tercekat. Anton menahan napas. Haji Syarif tidak berbicara. Tidak marah. Tidak bertanya. Ia hanya berdiri, diam, dan tersenyum tipis. Senyuman yang tidak seharusnya muncul di tengah bau menyeramkan yang memenuhi seluruh desa. Raka berdiri mematung. Anton menelan ludah. Yudi bahkan mundur 2 langkah ke belakang karena merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar pada malam itu. Haji Syarif tetap di ambang pintu belakang rumahnya, memandangi mereka dari kejauhan.
Lampu kecil di dalam rumah membuat bayangan wajahnya bergerak-gerak. Seolah tersenyum lalu hilang lalu muncul lagi. Namun yang paling membuat mereka merinding adalah tatapan matanya. Bukan tatapan orang marah. Bukan tatapan orang kaget atau panik. Melainkan tatapan orang yang sudah tahu mereka mengintip sejak awal. Raka mencoba bersuara. Haji, maaf kami. Belum sempat ia melanjutkan, Haji Syarif menaikkan tangannya pelan ke bibirnya, memberi isyarat diam. Gerakan yang sangat halus, tapi terasa seperti perintah. Seolah mengatakan, jangan ikut campur. Raka merasa punggungnya dingin. Anton menarik bajunya pelan. Rak, kita pergi aja dulu, bisiknya. Haji Syarif tidak bergerak dari dudukannya. Ia tetap berdiri diam, sesekali matanya berkedip perlahan seperti orang lelah. Namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan yang aneh, terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Raka mundur perlahan, menjaga agar langkahnya tidak menimbulkan suara. Yudi hampir terjatuh karena kakinya goyah. Saat mereka mulai menjauh dari pagar, Haji Syarif tiba-tiba menutup pintu belakang rumahnya. Pelan, namun dengan suara krek yang menggema di tengah keheningan malam. Begitu pintu itu tertutup, suasana berubah drastis. Seolah bau yang tadi menyengat kini justru lebih menusuk, membuat mereka hampir muntah. Gue nggak berani lanjutin. Ini aneh banget, kata Yudi sambil menutup hidung. Anton memijit pelipisnya. Rak, ini bukan bau bangkai biasa. Serius, gue pernah lihat ayam mati, kambing mati, tapi baunya nggak kayak gini. Raka tidak menjawab. Ia masih terkejut dengan tatapan Haji Syarif. Mereka bertiga berjalan cepat ke rumah Pak RT. Namun semakin jauh mereka berjalan, pikiran Raka semakin kacau. Ada yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang ia lihat sekilas saat mengintip dari sela pagar tadi. Bukan hanya cairan gelap yang merembes dari bawah pintu gudang, tapi bentuk panjang seperti papan kayu. Dan ujung kain putih yang sedikit terlihat dari sisi peti kayu di dalam gudang. Ia tidak tahu pasti apa itu. Kepastiannya justru membuatnya semakin takut. Ketika mereka sampai di rumah Pak RT, Raka akhirnya bicara. Pak, ini sudah keterlaluan. Saya curiga Haji Syarif menyimpan sesuatu di rumah. Sesuatu yang bukan hewan. Pak RT terdiam sesaat. Ia mengenal Haji Syarif cukup lama. Ia tahu pria itu pendiam, pemurung, dan sangat menjaga privasinya. Tetapi perkataan Raka tidak bisa diabaikan. Ayo ke rumah saya dulu. Tenangin diri. Kita atur cara baik-baik, kata Pak RT. Namun saat mereka hendak masuk, bau menyengat itu tiba-tiba ikut terbawa angin hingga ke halaman rumah Pak RT. Pak RT langsung menutup hidung. Ya Allah, ini baunya sampai sini. Raka mengangguk. Anton menatap gelisah. Yudi bersandar ke tiang. Wajah pucat. Ini udah nggak wajar lagi, Pak. Ucap Anton. Pak RT terdiam lama. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Besok pagi, setelah subuh, kita kumpulkan warga. Ini harus dibicarakan. Raka merasa lega. Namun di balik ketenangan itu, ia tidak bisa menghilangkan satu hal dari benaknya. Senyuman kecil Haji Syarif saat melihat mereka. Senyuman yang tidak biasa. Senyuman yang terasa seperti peringatan. Dan malam itu, ketika ia hendak tidur, ia sempat mengintip keluar jendela. Rumah Haji Syarif yang jauh di ujung kampung terlihat gelap total. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Namun sekali lagi, angin malam membawa bau itu masuk ke desanya. Lebih kuat, lebih pekat, lebih menakutkan. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika suara azan subuh bergema dari masjid kecil di tengah desa Jatiwangi. Udara dingin menusuk kulit, kabut tipis menggantung di atas sawah, dan burung-burung belum sepenuhnya bangun. Desa masih sepi, tapi bukan sepi yang menenangkan. Sepi ini justru terasa tegang. Setelah salat subuh, Pak RT sudah berdiri di depan masjid sambil memanggil beberapa warga yang masih berkumpul. Raka, Anton, Yudi, sini dulu. Kita harus bicara.
Beberapa bapak lain ikut merapat, termasuk Pak Jaya, Pak Marwan, dan dua pemuda lain yang terkenal pemberani. Bau itu makin parah sejak tadi malam, kata Pak Marwan sambil mengusap hidungnya yang memerah. Rumah saya sampai nggak bisa tidur. Tambah ibu-ibu yang berjalan lewat. Pak RT menatap seluruh warga dengan wajah berat. Ini sudah keterlaluan. Kita harus memastikan apa yang terjadi di rumah Haji Syarif. Tapi kita harus lakukan baik-baik. Jangan gegabah. Warga mengangguk. Meski rasa ingin tahu mereka besar, mereka tetap menghormati status Haji Syarif sebagai orang yang dianggap alim. Setidaknya dulu sebelum bau itu muncul. Raka mengangkat tangan. Pak, saya lihat sendiri semalam. Ada pintu gudang yang kebuka sedikit. Ada cairan gelap keluar. Dan, saya lihat ada kain putih seperti dari dalam peti. Warga saling tatap. Pecahlah gumaman pelan. Astagfirullah. Jangan-jangan. Jangan asal nuduh. Seru salah satu warga yang masih membela Haji Syarif. Tapi bahkan pembela itu pun tak berani mendekati rumah yang baunya luar biasa mengerikan itu. Pak RT menepuk tangan, mengambil alih situasi. Baik, kita tidak berspekulasi. Kita akan datangi rumah beliau pagi ini. Pelan-pelan. Ketuk pintunya. Minta izin masuk. Kalau beliau menolak, ya kita cari cara lain. Tapi kita tidak boleh diam. Suasana makin tegang. Bahkan udara subuh pun terasa lebih berat dari biasanya. Saat rombongan warga mulai berjalan menuju ujung kampung, matahari baru menembus sedikit garis horizon. Jalan tanah masih basah, embun menempel di daun pisang, dan aroma tanah lembab memenuhi udara. Namun begitu mereka semakin dekat ke rumah Haji Syarif, bau menyengat mulai menusuk hidung. Bukan bau hewan mati. Bukan bau sampah. Tetapi bau yang terlalu kuat, terlalu tajam, terlalu hidup. Beberapa warga menutup hidung. Ada yang hampir muntah. Ada yang langsung mundur. Yudi berkata dengan suara hampir bergetar. Ini bukan bau sehari dua hari. Ini kayak, sudah lama banget. Rombongan berhenti tepat di depan pagar bambu setinggi dada orang dewasa. Rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada pergerakan di dalam. Seperti rumah kosong. Namun bau itu benar-benar berasal dari sana. Pak RT mengetuk pagar pelan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Haji Syarif. Tidak ada jawaban. Pak RT mengetuk lagi. Lebih keras. Waalaikumsalam. Kalau ada. Dia terdiam sendiri karena tidak ada balasan. Akhirnya Raka memberanikan diri memanggil. Haji Syarif. Tetap sunyi. Raka, Anton, dan Yudi saling tatap. Ketiganya sudah bersiap mental. Mereka tahu, apapun yang ada di balik pagar itu, mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka lupakan seumur hidup. Akhirnya Pak RT berkata, baik, kita buka pagarnya. Perlahan. Dua pemuda maju dan menarik batang bambu yang dijadikan pengait. Pagar itu berderit pelan ketika terbuka. Dan begitu angin pagi lewat, bau menyengat itu menyerbu keluar, membuat semua warga refleks mundur. Raka menutup hidung dengan tangan dan maju lebih dulu. Ia menatap rumah itu sekali lagi, memastikan tidak ada gerakan. Pak, kami masuk ya. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Tidak ada suara langkah. Tidak ada batuk. Tidak ada suara manusia sama sekali. Hanya keheningan sunyi yang dipenuhi bau maut. Perlahan-lahan, rombongan mulai memasuki halaman rumah Haji Syarif. Dan pada langkah pertama mereka ke dalam pagar itu, satu hal langsung terlihat di sudut halaman. Seekor kucing kampung tergeletak mati, bulunya kusut, dan lalat mengerubungi tubuhnya. Tuhan, ini baru pintu pagarnya, bisik Anton, wajah pucat. Raka menelan ludah. Jika di luar saja sudah begini, apa yang ada di dalam? Warga menahan napas. Pak RT menghela napas panjang dan berkata, Bismillah, kita lanjut. Dan rombongan pun melangkah ke teras rumah, perlahan, dengan jantung berdegup keras. Menunggu apa yang akan terbuka.
Di balik pintu rumah Haji Syarif yang tertutup rapat itu, teras rumah Haji Syarif terasa jauh lebih dingin daripada udara pagi di luar pagar. Entah kenapa, begitu mereka melangkah masuk halaman, suasana berubah, seperti memasuki ruang yang tidak tersentuh manusia selama berbulan-bulan. Tembok rumah kusam, beberapa bagian retak, jendela-jendela tertutup rapat, gorden lusuh menggantung tak bergerak. Pintu depan terlihat seperti tidak pernah dibuka. Pak RT mengusap hidung, menahan rasa mual yang terus naik. Raka, Anton, coba ketuk pintunya. Raka mengetuk pelan. Tok, tok, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Tok, tok. Tetap sunyi. Lalu Yudi bergerak ke samping rumah, melongok dari jendela kecil yang menghadap ruang tamu. Pak, lampu dalam mati. Gak ada suara apapun, bisiknya. Pak RT mulai ragu. Kalau beliau sakit? Atau? Kalimat itu tidak ia lanjutkan. Karena tiba-tiba, krak, suara kayu patah dari dalam terdengar jelas. Semua warga menoleh serentak ke pintu depan. Raka merapatkan tubuh ke pintu, menahan napas, mencoba mendengarkan. Tingi. Lalu, tok, tok, tok. Namun kali ini bukan warga yang mengetuk. Suara itu berasal dari dalam. Seperti sesuatu yang mengetuk dari balik pintu, pelan namun teratur. Pak RT memberi isyarat agar semua mundur sedikit. Warga bergerak hati-hati, sebagian gemetaran, sebagian membaca istighfar. Raka memegang gagang pintu, mencoba memutarnya. Terkunci. Anton membantu. Yudi ikut mendorong. Tapi pintu tetap tidak mau bergerak. Raka melihat gembok besar di bagian bawah pintu, dan kunci masih menggantung di situ. Tanda bahwa pintu dikunci dari luar, bukan dari dalam. Pak, ini pintu nggak mungkin diketuk dari dalam, kata Raka dengan suara bergetar. Warga makin pucat. Karena ketukan tadi, tidak mungkin terjadi bila rumah itu benar-benar kosong. Pak RT mencoba tetap tenang. Coba, buka pakai linggis. Anton mengambil linggis yang tergantung di dinding teras. Entah untuk apa benda itu ada di sana. Ia memasukkan ujung linggis di sela pintu. Mendorong. Membengkokkan. Krak. Engsel pintu patah. Bau menyengat langsung menyerbu. Jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Ada yang mundur sambil hampir muntah. Ada ibu-ibu berteriak kecil. Yudi jatuh terduduk sambil menutup wajahnya. Tapi Raka hanya menatap lurus ke dalam rumah yang gelap. Tirai bergerak sedikit karena angin pagi, dan cahaya dari luar menembus ruang tamu yang berantakan. Di tengah-tengah ruang itu, terdapat tumpukan peti kayu dalam berbagai ukuran. Sebagian tertutup rapat, sebagian terbuka sedikit, menunjukkan kain putih kusut yang sudah menguning. Dan di bagian paling belakang, ada satu peti besar yang kondisinya baru, berbeda dari yang lain. Dari sela papan peti itu, menetes cairan hitam pekat ke lantai. Perlahan, tetap menetes, seperti rembesan yang tidak berhenti. Anton menutup hidung. Raka memejamkan mata sesaat. Pak RT memegang dada, terhuyung. Dan seluruh warga terdiam, terpaku melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Raka akhirnya berbisik, suara pecah. Pak, ini bukan bangkai hewan. Anton melanjutkan, suara parau. Ini, peti jenazah, banyak banget. Pak RT menunduk, syok. Dan sebelum siapapun sempat bicara lagi, dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Lalu suara nafas berat. Semua warga menahan napas. Raka menggenggam linggis. Anton berdiri tegak meski tangan gemetaran. Hingga akhirnya, di ambang pintu dapur, muncul sosok Haji Syarif. Berjalan perlahan. Wajah pucat, mata cekung, baju koko kotor, dan tubuhnya gemetar. Ia menatap warga satu persatu. Kemudian, dengan suara pelan, serak, dan hampir tidak terdengar, ia berkata, "Jangan dibuka." Raka, Anton, Yudi, dan seluruh warga terpaku melihat sosok Haji Syarif muncul dari belakang rumah.
Wajahnya tampak sangat lelah, seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Bajunya kusam, kerahnya kotor, rambutnya acak-acakan. Namun yang paling mengguncang warga adalah matanya. Ada sesuatu yang sangat dalam, sangat kacau, namun tetap pasrah. Haji Syarif menatap peti-peti yang memenuhi ruang tamunya. Lalu ia kembali menatap warga yang kini memenuhi halaman hingga masuk ke ruang depan. Dengan suara bergetar, ia mengulang kata-kata tadi. Jangan dibuka. Pak RT, yang paling senior di antara mereka, maju perlahan. Haji, ini maksudnya apa? Kenapa rumah panjenengan bau begini? Ini peti apa? Dan, kenapa ada banyak sekali? Tanyanya dengan suara selembut mungkin. Haji Syarif tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke arah peti yang paling besar, yang cairannya terus menetes ke lantai. Warga refleks mundur beberapa langkah. Bau dari peti itu luar biasa menyengat, seperti perpaduan obat, tanah lembab, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Haji Syarif menunduk, menyentuh sisi peti itu, seolah menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Saya sudah berusaha, katanya pelan. Saya cuma menjalankan amanah. Raka mencengkeram linggis lebih kuat. Amanah dari siapa, Ji? Teriaknya. Haji Syarif memejamkan mata. Napasnya berat. Dari keluarga-keluarga yang tidak sanggup merawat, yang tidak mampu membayar tempat peristirahatan, yang tidak punya siapa-siapa. Ia membuka mata perlahan, menatap warga satu persatu. Saya melakukan apa yang saya pikir benar. Pak Marwan mendekat sedikit. Tapi kenapa disimpan di rumah, Ji? Kenapa tidak dimakamkan? Ini kan bukan cara yang wajar. Haji Syarif tidak menjawab, hanya tersenyum lirih. Senyuman yang lebih mirip kepedihan daripada kebahagiaan. Saya tidak tega, katanya akhirnya. Saya tidak mau mereka dikuburkan sembarangan. Tidak ada yang mau menanggung biaya. Tidak ada yang mau membantu. Saya pikir, saya bisa jaga mereka dulu, sampai keluarganya datang. Warga saling pandang. Ada yang mulai kasihan. Ada yang tetap curiga. Ada yang semakin takut. Namun sebelum diskusi itu berkembang, krak, suara keras terdengar dari arah peti besar. Cairan gelap menetes lebih deras. Semua warga segera mundur. Anton berteriak kecil. Yudi langsung menutup mulut dan menahan muntah. Haji Syarif menutup wajah dengan kedua tangannya. Saya salah. Saya kira saya bisa, tapi saya tidak sanggup lagi. Ia terisak. Tubuhnya bergoyang. Pak RT mencoba menenangkan. Haji, kita tidak menyalahkan dulu. Kita hanya ingin tahu kebenaran. Tolong ceritakan semuanya. Haji Syarif menarik napas gemetar, lalu berkata kalimat yang membuat semua orang membeku. 3 hari lalu, salah satu dari mereka masih bergerak. Seisi rumah langsung sunyi. Raka melangkah maju, pupilnya mengecil. Apa maksudnya? Bergerak, bisiknya. Haji Syarif menunjuk peti besar di belakangnya. Peti yang masih menetes. Peti yang berbeda dari yang lain. Peti yang baunya paling menyengat. Saya dengar suara. Saya buka sedikit. Dan, saya lihat, matanya. Ia menelan ludah. Suara pecah. Matanya masih terbuka. Suasana rumah itu tiba-tiba terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Warga kini bukan hanya takut. Mereka ngetril sampai tulang. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, dari dalam peti besar itu, terdengar suara, duk, duk. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Perlahan. Tidak kencang. Namun nyata. Raka tersentak mundur. Yudi teriak kecil sambil jatuh ke belakang. Anton gemetar. Pak RT hampir pingsan. Dan Haji Syarif hanya berdiri diam. Menatap peti itu. Dengan mata merah penuh air. Lihat, katanya lirih. Saya sudah bilang, jangan dibuka. Suasana rumah Haji Syarif berubah total. Warga yang awalnya datang untuk protes soal bau, kini saling berpelukan, menahan napas,
menahan ketakutan yang benar-benar nyata. Ketukan dari dalam peti itu bukan halusinasi. Semua orang mendengarnya. Semua orang merasakannya. Duk, duk, duk. Pelan. Tapi ritmenya jelas. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, di dalam sana. Raka menelan ludah keras-keras. Suaranya pecah saat bicara. Hah, Haji, itu. Gimana bisa, peti, bergerak? Haji Syarif memejamkan mata. Tubuhnya goyah. Ia bersandar ke dinding, menatap peti itu seolah sedang melihat sesuatu yang sudah menghantuinya selama 3 hari terakhir. Dengan suara serak ia berkata, "Aku sudah lihat semuanya. Nak, aku lihat sendiri. Saat kubuka sedikit, dia tidak seperti yang lain." Anton mundur sambil menutup hidung dan mulut. Yudi bahkan sudah merosot ke lantai. Wajahnya pucat seperti kertas. Pak RT mencoba menguatkan diri, tapi suaranya bergetar. "Haji, ini tidak wajar. Ini harus dipanggil aparat. Ini sudah di luar kemampuan kita sebagai warga." Tapi sebelum ada yang bergerak, gedubrak. Salah satu papan peti besar membentur dari dalam, membuat semua orang menjerit mundur. Anton langsung lari ke pintu. 2 ibu-ibu berteriak histeris dari teras. Yudi merangkak menjauh dengan mata membelalak. Sementara itu, Raka terpaku. Kakinya seakan menancap di lantai. Ia tidak tahu harus lari atau diam. Ketukan semakin keras. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu berusaha keluar. Haji Syarif tiba-tiba menjerit keras. Jeritan penuh rasa bersalah. "Maafkan aku. Aku cuma ingin menjaga. Aku tidak mau mereka dibuang." Ia memukul kepalanya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Warga panik berusaha menenangkan. Tapi semuanya kacau. Raka akhirnya sadar. Ia menarik napas panjang. Dan dengan suara keras ia berteriak. "Keluar! Semua keluar! Sekarang!" Warga langsung berhamburan keluar rumah. Pak RT ikut didorong keluar. Anton memapah Yudi yang hampir pingsan. Namun, tepat saat Raka hendak keluar, ia mendengar suara menangis. Bukan dari warga. Bukan dari Haji Syarif. Tapi dari dalam peti. Suara lirih. Pelan. Seperti seseorang kesakitan. Atau memohon. "Aduh, tolong, dingin." Raka terhenti. Tubuhnya langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Itu bukan suara geraman. Bukan suara angin. Bukan suara hewan. Itu suara manusia. Dan dari dalam peti itu, velcro kain terdengar bergesek. Seperti seseorang menggerakkan tangan yang terbungkus kain. Raka memaksa dirinya untuk balik badan. Dan saat ia melihat peti itu, papan bagian atas peti perlahan terangkat. Setinggi 1 jari. Cahaya redup masuk ke dalam sela itu. Dan di balik sela kecil itu, Raka melihat sesuatu yang membuatnya ingin lari tapi tubuhnya terkunci. Sepasang mata terbuka lebar. Menatap langsung padanya. Mata yang penuh ketakutan. Mata seseorang yang masih hidup. Seseorang yang terkunci. Dalam peti milik Haji Syarif. Raka berdiri terpaku. Pintu rumah sudah terbuka lebar. Warga sudah berhamburan keluar. Tapi ia masih di dalam. Ia tidak bisa bergerak. Karena dari sela peti itu, mata yang terbuka lebar itu menatap langsung padanya. Mata itu tidak kosong. Tidak pucat. Tidak mati. Justru sebaliknya. Mata itu hidup. Panik. Ketakutan. Dan untuk sesaat, Raka merasakan aliran dingin menyusup ke tulang belakangnya. Suara lirih terdengar lagi dari dalam peti. Ti, tol, ong. Raka memegang dada, mencoba bernapas. Otaknya kacau. Ini bukan hal yang bisa dia cerna dalam waktu singkat. "Ya Allah!" Desisnya pelan. Peti itu kembali bergerak sedikit. Bukan benturan, tapi seperti seseorang mencoba menggerakkan tubuhnya sementara ruang di dalam sangat sempit. Haji Syarif yang tadi histeris, kini duduk bersandar di dinding dengan wajah hancur. Air mata menetes tanpa ia tahan. "Sudah kubilang, jangan dibuka," katanya sambil menggigil. "Dia masih
mencoba bertahan. Pak RT yang sudah berdiri di depan pintu, memanggil dengan suara gemetar. Raka! Cepat keluar, nak. Itu berbahaya. Tapi Raka tidak menjawab. Ia justru mengambil langkah pelan menuju peti. Anton dari luar berteriak. Raka! Jangan bego. Keluar! Namun suara Anton seperti tersaring. Raka hanya fokus pada mata itu. Ia mendekat sedikit. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berada sekitar 2 meter dari peti besar itu. Yang mengejutkannya lagi adalah, mata itu tampak normal. Tidak seperti seseorang yang sudah lama meninggal. Tidak membeku. Tidak terlihat kosong. Justru, kulit di sekitar mata itu masih terlihat lembab. Mungkin karena keringat. Atau air mata. Dan itu membuat semuanya jauh lebih terasa manusiawi. Raka akhirnya berkata pelan. Kalau kau masih hidup, gerakan sesuatu. Apapun. Sesaat sunyi. Lalu, dari sela peti itu, terdengar suara kain bergesek. Lalu suara napas tercekat. Dan, jari-jari kurus yang terbungkus kain putih muncul sedikit, menggeliat seperti berusaha keluar. Raka langsung tersentak mundur. Ya Allah, dia benar-benar hidup. Pak RT hendak masuk ke dalam untuk menolong. Tapi 2 pemuda cepat menahannya. Pak, jangan. Bau itu. Kita nggak tahu aman atau enggak. Namun meskipun bau menyengat itu membuat warga menjauh, Raka tetap berdiri di ambang keputusan besar. Ia ingin menolong. Tapi ia tahu, jika peti itu dibuka paksa, dan kondisi orang di dalamnya kritis, itu bisa fatal. Raka menatap Haji Syarif. Haji, siapa orang ini? Kenapa masih hidup? Kenapa? Dia ada di dalam peti. Haji Syarif menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergoyang seperti orang yang sudah tidak punya kekuatan mental. Aku tidak tahu dia masih bernapas. Aku kira, dia sudah pergi. Aku tidak sengaja. Aku cuma ingin menjaga. Raka memukul dinding dengan marah dan panik. Haji, orang ini masih hidup. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Kenapa dibiarkan begini? Haji Syarif menangis keras. Aku takut. Aku takut warga marah. Aku takut dibilang gila. Aku sudah salah. Aku sudah salah besar. Raka hampir kehilangan kendali. Tapi suara lirih dari dalam peti kembali terdengar. Long, panas. Dan itu menghapus segala keraguan. Dengan tekad yang muncul dari naluri menolong, Raka berteriak. Anton! Yudi! Kalian masuk sekarang. Kita harus buka peti ini. Anton panik. Raka! Kita nggak tahu apa yang keluar nanti. Raka membalas dengan suara pecah. Kalau itu manusia hidup, kita nggak bisa diam. Warga dari luar akhirnya masuk. Beberapa menutup hidung dengan kain. Yang lain memegang obor kecil atau lampu. Raka memegang pinggiran peti. Anton memegang sisi satunya. 3 pemuda lagi ikut membantu. Haji Syarif menjerit. Jangan. Jangan kalian buka. Tapi kali ini, tidak ada yang mendengarkannya lagi. Raka menatap semua orang. Siap. 1, 2, 3. Mereka mengangkat papan peti itu. Dan, begitu papan peti diangkat walau hanya setengah, bau menyengat langsung meledak keluar. Warga refleks menutup hidung sambil batuk keras. Anton hampir menjatuhkan papan karena saking beratnya menahan napas. Namun apa yang mereka lihat di dalam peti, membuat semuanya membeku. Karena di dalam peti itu, bukan jenazah, bukan mayat, bukan sesuatu yang membusuk. Melainkan seorang pria tua berusia sekitar 60-an tahun, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, wajahnya penuh keringat dan debu. Tangannya terikat kain putih, namun longgar, bukan seperti ikatan kekerasan. Matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan luar biasa. Dan yang membuat semua orang terpukul adalah, dia masih bernapas.
Napanya putus-putus. Tapi jelas sekali hidup. Raka langsung mengangkat kain di sekitar tubuhnya. Ya Allah, dia masih hidup. Cepat keluarkan. Anton dan 3 pemuda lain langsung mengangkat papan peti sepenuhnya hingga jatuh ke lantai. Pria tua itu mengerang lemah. Panas, panas, air, tolong. Suaranya seperti suara orang yang tidak bicara berhari-hari. Yudi langsung mengambil gelas dari meja yang kotor dan mengisinya dengan air dari botol yang dibawanya. Pak, minum, pelan-pelan. Pria itu mencoba mengangkat kepalanya, tapi terlalu lemah. Raka memegangi kepalanya sedikit. Ia minum 3 teguk, lalu batuk keras. Tapi ia hidup. Dia benar-benar hidup. Warga di luar rumah mulai maju. Beberapa ibu-ibu menangis melihat kondisi pria ini. Pak RT mengusap wajahnya yang pucat. Haji, siapa orang ini? Tanyanya dengan suara berat. Haji Syarif jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Itu Pak Dadang. Suaranya pecah. Warga saling pandang. Pak Marwan bertanya. Pak Dadang, yang hilang? Yang katanya merantau? Ya Allah, dia di sini. Haji Syarif menangis semakin keras. Dia dititipkan ke saya. Keluarganya ninggalin. Bilang mau balik, tapi nggak pernah balik. Raka mendekat. Wajahnya tegang dan marah. Haji, kenapa dia ditaruh di peti? Haji Syarif memegangi kepala. Saya takut dia makin parah. Saya nggak punya biaya. Saya nggak tahu harus bawa kemana. Saya cuma ingin menjaga. Saya nggak mau dia dibuang. Saya ketakutan. Saya bingung. Warga makin sok. Beberapa marah. Beberapa kasihan. Beberapa hanya berdiri tanpa kata. Pak Dadang mencoba bicara. Saya dingin, gelap, tolong, keluarkan saya. Raka langsung memerintahkan. Cepat, bawa dia keluar. Cari ambulans. Anton dan 2 pemuda mengangkat tubuh Pak Dadang pelan-pelan. Tubuhnya sangat ringan, seperti tinggal kulit dan tulang. Saat ia diangkat keluar rumah, udara segar pagi menyentuh kulitnya. Ia menangis pelan. Terang, akhirnya terang. Suara itu membuat warga ikut menangis. Namun saat mereka membawa Pak Dadang keluar rumah, terdengar suara keras dari dalam rumah. Brak! Semua menoleh. Haji Syarif jatuh tersungkur, memukul lantai dengan kedua tangannya. Ia menangis keras, penuh rasa bersalah yang menumpuk bertahun-tahun. Aku cuma ingin membantu. Aku cuma ingin mereka tidak terlantar. Aku cuma. Kalimat itu tidak pernah selesai. Karena tiba-tiba, Anton melihat sesuatu yang membuat hatinya berhenti sejenak. Ia menunjuk bagian belakang rumah. Raka, lihat itu. Raka menoleh, dan bulu kuduknya langsung berdiri. Karena di belakang, dekat pintu dapur, ada 2 peti lain yang ternyata juga bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Gerakan kecil, hampir tidak terlihat, tapi nyata. Raka langsung pucat. Jangan bilang, mereka juga masih hidup. Warga yang masih berkumpul di halaman langsung menoleh ke arah Anton. Wajah-wajah pucat itu menatap ke belakang rumah, tempat 2 peti lain berada, tertumpuk seperti barang yang sudah lama terlupakan. Namun sekarang, peti itu bergerak. Bukan keras, bukan menghentak, tapi bergerak, pelan, seret. Seolah ada sesuatu di dalam yang berusaha mengubah posisi tubuhnya. Raka menatap ke arah peti tersebut. Tenggorokannya seperti terkunci. Sementara suara bisik-bisik warga mulai pecah. Ya Allah! Jangan-jangan. Masih hidup juga? Berapa orang yang dia simpan? Pak RT memejamkan mata sambil memegangi dada. Ia mulai goyah. Yudi memapahnya. Haji Syarif masih berlutut di lantai rumah, menatap 2 peti itu dengan mata yang membesar. Ketakutan, penyesalan, dan kelelahan bercampur jadi satu. Aku sudah bilang, katanya lirih sambil terisak. Aku tidak sengaja. Aku kira mereka pergi. Aku kira mereka tidak bernapas. Aku cuma ingin menjaga. Aku tidak tahu.
Namun tidak ada satupun warga yang bisa memahami alasan itu. Raka akhirnya maju lagi ke dalam rumah, mendekati kedua peti itu. Meski tubuhnya gemetar, ia memaksa dirinya untuk melihat lebih dekat. Anton mengejar dari belakang. Raka, jangan dekat-dekat. Kalau baunya kayak gini, itu bisa bahaya. Tapi Raka tidak berhenti. Ia merendahkan tubuh, mendekatkan telinganya ke peti pertama. Hening, hening. Lalu, suara napas lirih terdengar. Pelan, berat, seperti seseorang yang sedang menahan sakit luar biasa. Hahaha, hahaha, air. Raka langsung tersentak mundur. Anton hampir menjatuhkan dirinya sendiri saking kagetnya. Dia masih hidup, Ton. Dia masih hidup. Warga kembali histeris di luar. Butarmi sampai duduk di tanah sambil menangis. Pak Marwan langsung teriak. Cepat! Hubungi ambulans satu lagi. Namun sebelum warga sempat bergerak, peti kedua juga berbunyi. Bukan napas, bukan suara rintihan, tapi suara kuku menggesek permukaan papan dari dalam. SCRR kakak, SCRR kakak, SCRR kakak. Raka membeku. Anton langsung mundur sambil menelan ludah. Rak, gue nggak mau buka yang satu ini. Sumpah, suara itu beda. Tapi tiba-tiba, dari dalam peti kedua, terdengar suara batuk. Kering, dalam, tertekan. Kahaha, tolong. Raka menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ia ingin muntah. Ia ingin nangis. Ia ingin kabur. Tapi ia tahu, tidak bisa. Ton, dua-duanya hidup. Dua-duanya harus ditolong. Haji Syarif merayap secara perlahan. Tangan gemetar, menuju peti tersebut. Ia menangis keras. Tapi ia berusaha menjelaskan, meski suaranya pecah-pecah. Mereka, 3 bersaudara, keluarganya ninggalin. Bilang mau bayar nanti. Bilang mau jemput. Aku tunggu sampai lama. Ia memegangi sisi peti yang bergeser sedikit. Aku beri makan, aku beri minum, tapi mereka sakit. Mereka tidak bangun, tubuh mereka dingin. Aku pikir mereka. Ia tak sanggup melanjutkan. Raka menghampirinya. Haji, kenapa nggak minta tolong warga? Kenapa nggak bilang sama siapapun? Haji Syarif menunduk lemas. Karena kalian semua lihat aku sebagai haji. Kalian pikir aku kuat. Kalian pikir aku mampu. Padahal aku sendirian. Aku bingung. Aku takut. Raka menutup matanya. Ia tahu, apapun alasan Haji Syarif, keadaan ini sudah tidak dapat diterima. Dan kini, yang paling penting adalah, ada 2 orang lain yang masih hidup, terjebak dalam peti. Ton, kita buka sekarang, kata Raka dengan suara mantap. Anton terkejut. Rak, kalau baunya makin parah gimana? Kalau tubuh mereka rusak parah? Kalau kita tidak bisa diam. Mereka hidup. Suara Raka membuat warga langsung menoleh. Warga yang lain ikut berani masuk. Yudi yang tadi pucat, kini ikut maju. Aku bantu. Kita buka perlahan. Jangan kagetin mereka. Raka, Anton, Yudi, bersama 2 pemuda lagi berkumpul di sekitar peti pertama. Semua menahan napas. Semua tegang. Semua tahu, apapun yang ada di dalam peti-peti ini, akan mengubah hidup satu desa selamanya. Raka menghitung. 3. 2 pemuda memegang sisi papan. 2. Anton mengambil posisi. 1. Buka. Mereka mengangkat papan peti pertama. Dan tepat saat cahaya masuk ke dalam peti, seseorang di dalam peti itu membuka matanya lebar-lebar dan menjerit keras. Jeritan yang mengguncang seluruh rumah. Jeritan seseorang yang baru saja kembali dari batas antara hidup dan mati. Begitu papan peti terangkat, jeritan itu memecah udara. Jeritan panjang, tinggi, dan penuh rasa sakit. Jeritan seseorang yang baru saja melihat cahaya setelah terkubur dalam gelap yang terlalu lama. Raka langsung menahan bahu pria itu agar tidak bangun terlalu cepat. Pak!
Tenang. Tenang. Kami nolong. Kami nolong. Pria itu meronta. Matanya bergerak liar. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang hampir tenggelam. Anton memegang kedua tangannya. Yudi memijit dadanya perlahan. Pak, tarik napas. Tarik napas. Kami warga. Kami bukan musuh. Tapi pria itu tetap ketakutan. Matanya besar, merah, dan penuh trauma. Ia menangis. Benar-benar menangis. Seperti anak kecil yang baru diselamatkan dari kebakaran. Gelap, gelap, panas. Aku tidak bisa napas. Aku kira aku mati. Suara itu pecah seperti kaca. Raka menoleh ke warga yang kini memadati pintu dan teras rumah Haji Syarif. Beberapa ibu-ibu menangis sambil menutup mulut. Para bapak bergumam tak percaya. Bu RT menjerit lirih. Ya Allah, ini orang masih hidup. Pak RT gemetar dan memegang dinding. Selama ini, kita nggak tahu apa-apa. Sementara itu, Haji Syarif merayap ke lantai, menunduk dalam-dalam, seperti seseorang yang sudah kehilangan seluruh kekuatan untuk berdiri. Ia memandang pria itu, lalu menangis terseduh. Maafkan aku kira kau sudah pergi. Aku tidak mau buang kalian. Aku ingin simpan kalian sampai keluarga kalian datang. Aku pikir itu yang paling baik. Pria itu shock mendengar suara Haji Syarif. Ia langsung berhenti meronta, menatap Haji Syarif dengan mata membelalak. Aku dipaksa tidur. Kau bilang, aku akan dibawa ke rumah sakit. Suaranya pecah dan terputus-putus. Warga terkejut serentak. Anton hampir terpleset karena kaget. Apa? Haji, serius? Haji Syarif memukul kepalanya sendiri, menangis lebih keras. Aku salah, aku tidak tahu apa lagi yang benar. Raka menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang orang-orang ini alami. Sementara itu, peti kedua kembali mengeluarkan suara gesekan. Scererer kakak. Scererer kakak. Yudi menelan ludah. Rak, satu lagi, yang di sebelah. Raka menoleh. Ton, Yud, kita buka juga. Anton menatap Raka seperti melihat orang gila. Raka, kita bahkan belum stabil yang ini. Nanti panik. Nanti mereka drop. Tapi Raka menjawab dengan suara rendah namun tegas. Kita nggak punya pilihan. Dia masih hidup. Kita harus buka. Kita nggak bisa biarkan dia menunggu 1 menit lagi. Warga mulai kalang kabut. Iya buka. Kasihan. Jangan dibiarin. Keluarin semua AA. Atmosfer berubah menjadi campuran panik dan empati. Raka bergerak ke peti kedua. Masih ditemani Anton dan Yudi. Peti kedua berbeda. Lebih kecil. Tapi gerakannya lebih aktif. Seperti seseorang mencoba menendang dari dalam. Kita buka perlahan ya, kata Raka. Ia memegang tepi papan peti. Siap? Anton mengangguk. Yudi menarik napas panjang. Raka mengangkat papan peti kedua. Dan di dalam peti itu, seorang wanita tua menggeliat. Wajahnya penuh air mata. Wajahnya pucat. Tubuhnya penuh bekas ikatan kain. Ia langsung menjerit saat cahaya masuk. Jangan. Jangan tutup lagi. Jangan. Ia meraih tangan Raka dengan panik. Mencengkeramnya keras sekali. Jangan tutup. Jangan. Aku takut gelap. Aku takut. Jangan tutup. Suara itu begitu menyayat hati sampai beberapa warga langsung menangis. Raka menahan air mata. Tenang Bu. Nggak ada yang tutup. Nggak ada yang tutup. Wanita itu mulai bicara tidak karuan. Aku dingin. Aku haus. Aku pikir aku mati. Aku dengar suara lain. Aku takut. Yudi menatap Raka. Matanya berkaca-kaca. Rak, ini udah bukan salah paham. Ini penyiksaan. Raka menatap Haji Syarif. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak melihat seorang haji. Ia hanya melihat seorang pria tua yang ketakutan, kehilangan arah, dan terjebak dalam keputusannya sendiri, yang kini berubah jadi mimpi buruk seluruh desa. Wanita tua di dalam peti itu terus menggenggam tangan Raka erat-erat,
Seakan takut jika ia melepaskannya, dunia akan kembali gelap dan menutup dirinya lagi. Jangan tutup, tolong, jangan, gelap, aku nggak bisa napas. Raka mencoba menenangkannya. Suaranya serak menahan tangis. Ibu aman sekarang. Kita semua di sini ingin nolong ibu. Wanita itu terus terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia seperti seseorang yang diselamatkan dari tempat yang jauh lebih buruk daripada kematian. Anton melihat keadaan itu dan langsung memanggil warga di luar. Ambulans! Cepat! Kita perlu 2, 3, berapapun. Cepat! Beberapa pemuda langsung berlari ke jalan raya, mencoba menghentikan motor, mobil lewat, dan menelepon siapapun yang bisa datang secepatnya. Di halaman, warga sudah berkumpul dalam kepanikan. Beberapa menangis, beberapa menjerit-jerit, beberapa marah sekali. Kenapa Haji bisa lakukan ini? Apa dia gila? Apa dia jahat? Ini keterlaluan. Ini kriminal. Pak RT gemetar keras sambil memegangi dadanya. Ya Allah, saya kira cuma bau bangkai. Ternyata yang disimpan itu manusia. Hidup pula. Namun di tengah kekacauan, mata semua orang perlahan tertuju pada satu sosok. Haji Syarif. Ia duduk bersandar di dinding ruang tamu. Wajahnya kosong, matanya bengkak. Seluruh tubuhnya lemas seperti kehilangan jiwa. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi membela diri. Ia hanya menatap kosong ke arah peti-peti yang kini terbuka. Seolah apa yang ia lihat di depan matanya adalah sesuatu yang tidak ia sangka bakal terjadi. Raka mendekatinya dengan langkah gemetar. Haji, ini bukan menjaga. Ini bukan menyimpan. Ini menyakiti orang. Ini membiarkan mereka menderita. Haji Syarif tidak menjawab. Ia hanya menggeleng lemah berkali-kali. Seperti orang bingung yang kehilangan arah hidup. Aku cuma ingin menolong, gumamnya lirih. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku takut. Aku tidak mau mereka dibuang. Aku pikir aku bisa lakukan semuanya sendiri. Anton yang mendengar itu langsung terpancing emosi. Haji, ini bukan menolong. Ini naruh orang sakit dalam peti. Ini gila. Yudi menahan Anton agar tidak melampiaskan amarahnya. Sementara itu, wanita tua di dalam peti kedua mulai sesak napas. Yudi memegangi bahunya. Tarik napas, Bu. Sebentar lagi ambulans datang. Kuat ya, Bu. Wanita itu menggeleng cepat, sambil menangis. Aku ketakutan. Gelap, suara-suara. Aku kira aku dikubur hidup-hidup. Raka memejamkan mata. Menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Semuanya. Kita angkat mereka keluar rumah. Rumah ini nggak aman. Udara jelek. Bau kuat. Kita bawa keluar. Pemuda-pemuda desa setuju. Sekitar 10 orang masuk. Mengabaikan bau menyengat yang membuat kepala pusing. Mereka mengangkat perlahan kedua orang tua itu keluar rumah. Begitu tubuh mereka menyentuh sinar matahari pagi. Warga yang berkumpul tercengang. Ada yang langsung menutup mulut. Ada yang terduduk. Ada yang menangis keras. Tubuh kedua orang itu sangat kurus. Lemah. Seperti orang yang terlalu lama hidup tanpa cahaya, udara, atau ruang gerak. Mereka langsung diletakkan di tikar yang disiapkan warga. Bu RT langsung menangis di samping mereka. Kasihan banget ini orang-orang. Haji kok bisa begini? Kok tega begini? Namun ketika warga sibuk menolong dua orang tua itu, seorang bapak menunjuk ke rumah Haji Syarif dengan wajah sangat pucat. Pak, Bu, warga, lihat itu. Semua menoleh. Di dalam rumah, tepat di sudut kiri belakang, ada satu peti lagi, lebih kecil dari yang lain. Dan dari peti kecil itu, terdengar suara napas kecil, cepat, dan amat lemah. Seperti napas anak-anak. Warga menjerit. Ya Allah, itu ada anak. Haji. Apa yang happen? Haji Syarif memejamkan mata, menangis. Suaranya pecah dan nyaris tidak terdengar. Aku tidak sempat bilang. Aku takut kalian makin marah. Raka membeku.
Haji, siapa yang ada di dalam peti kecil itu? Haji Syarif menggigil. Itu, ponakan mereka. Begitu kata-kata, itu ponakan mereka keluar dari mulut Haji Syarif, seluruh desa seperti berhenti bernapas. Warga saling menatap, syok, marah, takut, bingung, semuanya campur aduk. Peti kecil itu berada tepat di sudut paling belakang rumah. Ukurannya tidak lebih besar dari peti bayi. Catnya sudah kusam, papan kayunya rapuh, dan kain putih tipis menutupi bagian atas seperti lapisan terakhir. Yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah peti itu bergerak pelan. Tidak seperti hentakan kuat dari peti besar sebelumnya, melainkan gerakan kecil. Seperti napas seseorang yang sangat lemah. Duk, 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 pelan. Engkah. Raka merasa seluruh tubuhnya dingin seperti es. Ia menatap Anton. Anton sudah pucat. Matanya berkaca-kaca. Ton, gue takut buka itu. Anton menelan ludah. Aku juga. Tapi kalau itu anak kecil, kita nggak bisa tunggu. Butarmi mulai menangis histeris. Ya Allah, jangan bilang anak kecil disimpan di peti. Jangan bilang, jangan bilang. Pak RT sampai berlutut. Saking soknya. Haji, kenapa? Kenapa sampai segininya? Haji Syarif tidak bicara lagi. Ia hanya menunduk. Wajahnya tenggelam di kedua telapak tangannya. Raka akhirnya melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Semakin dekat ke peti kecil itu, bau menyengat semakin terasa menusuk. Tapi ada aroma lain yang membuatnya ingin menangis. Bau bedak bayi. Aroma tipis yang bercampur dengan bau busuk dan lembab itu membuat suasana jauh lebih memilukan. Anton mengikuti di belakang Raka. Yudi menggenggam kain basah untuk menutup hidung. Rak, gue nggak kuat, tapi kita harus buka, kata Yudi dengan suara serak. Raka berlutut di depan peti kecil itu. Tangannya gemetar luar biasa. Pikirannya kacau, takut melihat apa yang ada di dalam, tapi lebih takut jika ia terlambat. Ia memegang sudut papan peti. Siap? Tanyanya. Anton mengangguk, meski jelas wajahnya ketakutan. Bismillah, bisik Raka. Mereka mengangkat papan peti. Dan di dalamnya, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Tubuhnya kecil, sangat kurus, tulang rusuk terlihat jelas, bibirnya pecah-pecah, pipinya cekung. Kain tipis membungkus tubuhnya. Namun sebagian sudah basah oleh keringat dingin. Matanya tertutup, tapi dadanya naik turun pelan. Ia masih hidup, namun sangat lemah. Bu RT langsung menjerit. Anak! Ya Allah! Anak kecil ini kok bisa begitu? Ibu-ibu langsung pecah menangis. Beberapa bapak menutup muka, tidak kuat melihatnya. Beberapa pemuda langsung membuka jalan untuk membawa sang anak keluar rumah. Raka memeluk anak itu dengan hati-hati. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Ton, dia dehidrasi parah. Dia bisa mati kalau nggak ditolong sekarang. Anton langsung berlari keluar, memanggil semua orang. Di mana ambulans? Cepat! Ada anak kecil. Warga di luar langsung berhamburan, mencoba menghentikan kendaraan, mencari siapapun yang bisa membantu. Yudi menyelipkan jari di bawah hidung anak itu. Masih ada napas, masih ada, tapi lemah banget. Raka mengguncang bahu anak itu pelan. Dik, adik dengar, buka mata dik, buka mata. Anak itu tidak menjawab, tapi setitik air mata keluar dari ujung matanya yang tertutup. Bu RT langsung menguatkan diri. Baringkan di pangkuan saya. Ayo, baringkan, ibu bantu. Raka menyerahkan anak itu ke Bu RT. Wanita tua itu memeluk sang bocah dengan lembut, seperti memeluk cucunya sendiri. Ya Allah, kasihan banget nak. Sabar ya, bentar lagi ada yang nolong. Warga desa kini berubah dari panik menjadi marah. Pak Jaya berteriak. Haji harus dipertanggungjawabkan atas ini. Pak Marwan berseru. Ini bukan salah kecil. Ini nyawa manusia.
Beberapa laki-laki berusaha maju ke arah Haji Syarif, namun warga lain menahan. Jangan pukul. Jangan ada kekerasan. Kita tunggu aparat. Tapi hati warga sudah panas. Sementara itu, Haji Syarif hanya duduk di tempatnya. Tubuhnya lunglai, matanya bengkak, suaranya hilang. Ia menatap keluar rumah, melihat anak kecil itu dalam pelukan Bu RT. Air matanya jatuh lagi. Perlahan ia bergumam. Aku cuma ingin nolong. Aku cuma. Namun suaranya hanyut di tengah teriakan warga dan tangis anak yang hampir tak terdengar. Beberapa menit kemudian, sirene ambulans terdengar dari jauh. Teriakan warga langsung berubah. Ambulans datang. Bawa mereka semua. Cepat. Namun belum sempat ambulans berhenti di depan rumah. Tiba-tiba anak kecil itu menggigil keras di pelukan Bu RT. Tubuhnya menegang. Wajahnya memucat. Mulutnya terbuka mencoba bernapas. Tapi tidak ada udara. Raka! Anak ini kejang. Teriak Bu RT panik. Semua warga langsung berlari mendekat. Raka tersentak. Cepat! Bawa ke ambulans. Sekarang! Dua pemuda langsung mengangkat sang anak. Tapi sebelum mereka bisa melangkah keluar, anak itu membuka matanya sedikit. Dan dengan suara hampir tidak terdengar ia berkata, "Abah." Lalu seluruh tubuhnya merosot lemas. Dua pemuda mengangkat tubuh kecil anak itu sambil berlari menuju ambulans yang baru saja berhenti di depan pagar rumah. Sirene masih menyala. Lampu merah biru berkedip cepat. Seolah dunia sedang terbakar. Cepat! Cepat! Gerak! Anak ini lemes. Dokter! Cepat turun! Warga membuka jalan selebar mungkin. Beberapa sampai mendorong motor dan bangku ke samping untuk memberi ruang. Para medis berlari keluar, membawa tandu kecil. Apa yang terjadi? Anak ini disimpan di gudang. Dia kehausan. Sesak napas. Teriak Raka. Para medis langsung memeriksa denyut nadi anak itu. Wajahnya berubah pucat. Denyutnya sangat lemah, sangat. Bu RT menangis histeris sambil memegang tangan bocah itu. Nak bangun. Ayo nak, buka mata. Tubuh anak itu dingin seperti es. Namun keningnya panas seperti terbakar. Kombinasi gila yang hanya mungkin muncul dari kondisi ekstrim dan berkepanjangan. Para medis menempelkan oksigen ke hidung anak itu. Ayo, bertahan. 3 warga memegangi tubuh bocah itu agar tetap stabil. Tapi tiba-tiba, tubuh kecil itu kembali kejang. Kepalanya mendongak ke belakang. Nafasnya tersengal-sengal, patah-patah. Seperti seseorang yang mencoba meminum udara namun paru-parunya menolak. Para medis langsung menekan dadanya dengan ritme cepat. 1, 2, 3, tekanan. Raka menangis sambil menutup mulut. Anton berjalan mondar-mandir, tangan di kepala. Yudi terduduk di tanah sambil menatap kosong. Di kejauhan, warga mulai membaca ayat pendek dengan suara bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan anak ini. Kasihan banget. Para medis meneriakkan instruksi. Ambil infus. Cepat. Obat. Tapi satu paramedis lain berbisik di telinga Raka dengan wajah muram. Keadaannya terlalu parah. Bisa jadi, tidak bertahan. Raka menggeleng keras, menolak kenyataan itu. Bantu. Jangan bilang gitu. Bantu. Para medis melanjutkan resusitasi. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Warga terdiam menahan napas. Hanya suara tangisan ibu-ibu mengisi udara. Ya Allah, kasihan, kasihan, kasihan banget. Tiba-tiba, anak kecil itu menggigil terakhir kali. Kemudian tubuhnya terjatuh lemas. Denyut nadi hilang. Wajah para medis memucat. Ia memandang semua orang. Lalu menggeleng pelan. Ibu-ibu langsung berteriak. Astagfirullah. Ya Allah. Anaknya. Bu RT jatuh terduduk,
memeluk udara kosong. Raka menutup wajah dengan kedua telapak tangan dan menangis keras. Anton memukul tanah sambil meraung. Yudi memalingkan wajah sambil gemetar hebat. Sementara itu, di pintu rumah, Haji Syarif bangkit perlahan. Matanya kosong, kakinya lemah. Ia melihat sang bocah ditandu. Wajahnya pucat, mata tertutup, tidak bergerak. Haji Syarif berjalan mundur, menabrak dinding, tubuhnya goyah dan gemetar. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Dan suara pecah keluar dari tenggorokannya. Bukan dia, bukan dia, harusnya bukan dia. Aku cuma ingin menolong, aku cuma ingin menjaga. Tuhan, Tuhanku, apa yang sudah aku lakukan? Warga menatapnya dengan tatapan campur aduk. Marah, benci, iba, syok, jijik, kasihan, semuanya bercampur jadi satu badai besar. Namun kemarahan mulai mengambil alih. Pak Jaya mendekat dengan mata merah. Haji, karena kecerobohanmu, karena kebodohanmu, anak itu mati. Beberapa warga laki-laki mulai mendekat Haji Syarif dengan wajah penuh emosi. Raka langsung membentak. Jangan ada yang sentuh. Stop! Warga berhenti, namun napas mereka berat dan panas. Raka menunjuk Haji Syarif dengan tangan gemetar. Haji, lo harus ikut aparat. Lo harus bertanggung jawab. Lo nggak bisa kabur. Lo nggak bisa ngumpet. Lo nggak bisa bilang, aku cuma mau menolong. Lagi. Haji Syarif jatuh berlutut, menatap tanah. Air matanya jatuh membasahi lantai. Aku siap. Aku siap. Ia tidak melawan. Tidak memprotes, tidak berargumen. Karena di depan matanya, anak kecil yang ia harapkan, dijaga, itu, telah menghembuskan napas terakhir. Karena perbuatannya, ambulans membawa dua orang tua yang masih hidup menuju rumah sakit kabupaten. Sirene menjauh, memantul di dinding-dinding rumah desa, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Namun satu ambulans lagi masih di depan rumah. Diam. Sunyi. Dengan tubuh kecil seorang anak terbaring di dalamnya. Warga berdiri mengelilinginya. Tidak ada suara selain tangis tertahan. Bu RT duduk lemas, memegangi kain kecil yang menutupi wajah bocah itu. Aduh nak, kenapa harus begini? Kenapa? Pak RT menatap tanah dengan mata berkaca-kaca. Tangan gemetar. Seumur hidup saya belum pernah lihat tragedi seperti ini. Sebagian warga memeluk satu sama lain, berusaha menahan emosi. Sebagian lain menatap rumah Haji Syarif dengan wajah tidak percaya. Rumah yang dulu dianggap rumah sederhana seorang haji baik-baik, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan, penuh rahasia gelap. Di tengah kerumunan itu, Haji Syarif berdiri dengan tubuh lemas, wajah hancur, dan mata bengkak karena menangis. Tangannya gemetar. Nafasnya pendek-pendek. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu ia ucapkan. Dua petugas keamanan desa memegang lengannya. Bukan untuk menangkap secara paksa, tapi untuk membantu Haji Syarif berjalan, karena kakinya sudah tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Sebelum dibawa pergi, warga membuka jalan. Namun tidak ada sorakan. Tidak ada amarah yang meledak. Semua justru sunyi. Mereka hanya menatap. Dengan luka. Dengan kecewa. Dengan tanya yang tidak akan pernah punya jawaban sempurna. Saat lewat di depan ambulans tempat anak kecil itu berada, Haji Syarif berhenti. Tubuhnya goyah. Ia memegang sisi ambulans dan menangis dengan suara paling menyayat sepanjang hari itu. Aku bukan mau begini. Aku bukan mau begini. Tidak ada satu warga pun yang mendekat. Tidak ada yang memukul. Tidak ada yang mencaci. Karena rasa marah mereka sudah tenggelam oleh rasa sedih yang jauh lebih besar. Raka, yang berdiri paling dekat, menghela napas panjang. Haji, semua sudah lewat. Nanti polisi yang urus. Tapi, yang terjadi hari ini, nggak bakal hilang dari kepala kami. Haji Syarif mengangguk lemah. Air mata menetes deras. Aku siap menanggung semuanya. Aku
Aku sudah terlalu lama salah. Petugas akhirnya menggiringnya masuk ke mobil untuk dibawa ke kantor kecamatan. Rumah yang bau busuknya selama ini menyiksa warga, kini ditinggalkan terbuka, kosong, seperti bangunan tak berpenghuni. Sore harinya, seluruh desa dipenuhi bisik-bisik. Ternyata ada 3 orang tua di dalam. Ada anak kecil juga. 2 masih hidup syukurnya. Tapi yang satu, ya Allah. Warga berkumpul di masjid untuk doa bersama. Udara terasa berat, tapi doa-doa yang dilantunkan membuat hati sedikit lebih ringan. Bu RT masih menangis, memegang tangan Pak RT. Pak, kasihan banget ya Pak. Kok ada orang bisa segitu takutnya sampai salah begitu banyak? Pak RT mengangguk perlahan. Terlalu lama hidup sendiri, terlalu banyak beban, tapi tetap saja, ini nggak bisa dimaafkan. Malam itu, Raka duduk di depan rumahnya. Wajah lelah setelah seharian mengurus semua kejadian. Ia menatap langit malam yang gelap. Ton, apa lo bisa tidur habis ini? Tanya Yudi pelan. Anton menggeleng. Gue bakal keinget wajah anak itu sampai kapanpun. Raka menutup matanya sebentar. Aku juga. Tidak ada kata-kata lain. Hanya keheningan panjang. Keheningan yang menyimpan trauma mendalam. Di tempat lain, di mobil tahanan kecil menuju kecamatan, Haji Syarif duduk sendirian. Tangannya gemetar. Wajahnya kosong. Matanya penuh penyesalan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Ia menatap keluar jendela kecil mobil itu. Desa Jatiwangi perlahan menghilang dari pandangannya. Namun satu suara tetap terngiang di telinganya. Suara anak kecil yang sangat lembut. Sangat lemah, saat membuka mata terakhir kalinya. Abah. Dan suara itulah yang akan menghantuinya seumur hidup.